Oke, hari ini saya mau mereview ya Handy Talkie legendaris. Nah, ini saya dapat dari teman di Sidoarjo, ICOM IC2N. Ini sudah kegesek-gesek ya. Secara keseluruhan ya namanya barang diproduksi tahun 80-an ya, pasti kondisinya kalau dapat seperti ini ya masih lumayan bagus, masih terawat. Ini PTT nya masih ngeklik, kemudian blok dialnya ini juga masih oke, tidak ada yang loncat-loncat dan masih presisi ya, tidak strobit begitu. Ini untuk extra mic dan speaker, kemudian ini knob untuk squelnya, ini untuk volume, ini dial ini untuk saya belum pernah nyoba detailnya sih, cuman sebaiknya kalau mau kita dapat presisinya untuk frekuensi di dial, kita arahkan ke dial ya. Kemudian ini tombol on off nya, indikator baterai sama waktu transmit, nanti menyala kalau di transmit. Itu ini talinya juga sepertinya tidak original ya. Itu ini belt clipnya. Kemudian di belakang ini ada switch untuk low sama high powernya. Kalau kiri ini low power, ini high-nya. Nanti kan kita coba low-nya itu masih bisa dapat berapa watt, high-nya masih bisa berapa watt ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lanjut ulas detailnya dari ICOM IC2N. Oke, untuk melepas baterainya cukup kita geser ya seperti ini. Nah, geser ini portnya, slotnya seperti itu, dan ini kontak baterainya, ini ya, yang orinya dari ICOM ya. Ini isinya 6 buah baterai. Ini kalau mau pakai baterai yang biasa, misalkan merek Eveready, ABC, itu bisa juga. Nah, kebetulan saya ada alkalin, jadi saya pakai alkalin. Itu cara memasukkannya di slide begini ya. Ini. Nah, seperti ini, dan kita on kan. Ini volumenya. Ini ciri khasnya keluarga ICOM IC yang lama ini, dia kalau di on itu kayak ada suara squel gitu ya. Ini saya coba dulu, di atas dulu ya, dengerin ya. Nah, seperti itu, rata-rata semua seperti itu, artinya itu sudah on. Kemudian ini antena helikalnya, ini kayaknya ini antena sudah bukan orinya ya. Kalau yang ori itu seperti ini. Nah, ini ori, ini ada tulisannya ICOM. ICOM, kelihatan nggak ya? ICOM, itu yang orinya, tapi pendek. Nah, oke, kita coba dial ya di salah satu frekuensi yang aktif. 348, coba aktifnya ya. Nah, ini squelnya ya, kalau ditutup di mentok ke kanan dia akan menutup, semakin ke kiri dia semakin membuka squelnya. Nah, itu ya. Oke, kita coba dial di frekuensi yang lain. Kita coba ke RPU aja ya, 208. Nah, ini 208. Itu ya, itu modulasinya khas
IC2N tebal gitu ya. Kalau orang bilang tuh kayak beras tuh pulen gitu suaranya ya, tidak pecah, tidak cempreng, bulat. Nah itu ya. Ini untuk tipe 02 tipe 2N ini dia tidak bisa untuk masuk ke RPU, jadi hanya untuk direct ya, karena dia tidak punya fasilitas dupleknya. Nah gitu, jadi harus cuman bisa direct. Tinggal kita tentukan frekuensinya berapa, kita akan terkoneksi di frekuensi itu gitu ya. Nah kemudian, ini adalah low dan high-nya. Jadi kalau mungkin kita akan berkomunikasi dengan teman yang jaraknya dekat, cukup kita menggunakan low, karena itu akan pengaruh ke konsumsi baterai, dia akan semakin irit. Nah kalau misalkan jaraknya agak jauh dan perlu pancaran yang agak kuat, kita tinggal switch ke high power gitu ya. Itu kemudian untuk baterainya sendiri saya sudah pernah coba. Kalau hanya untuk standby monitor, nah ini awet sekali, hampir 2-3 minggu ini bisa kalau untuk monitor aja, awet sekali. Tapi kalau sekali-kali transmit itu, atau mungkin agak intens pemakaian, mungkin bisa sampai 7 hari begitu ya, tergantung pemakaian sih. Semakin sering transmit ya akan semakin boros begitu. Itu oke, kita akan coba tes berapa watt yang masih bisa dikeluarkan powernya dari ICOM IC2N ini. Oke, jangan kemana-mana, saya siapkan dulu peralatannya, SWR nya. Oke, kita kembali lagi nanti sebentar. Oke, kita akan coba tes IC2N ini masih bisa mengeluarkan berapa watt ya. Oke, saya menggunakan SWR meter di Diamond ASIC 200. Ini saya dapat second. Jadi instalasinya yang dari antena ini masuk ke colokan yang tulisannya antena. Ini usahakan sepresisi mungkin ya, karena dia akan pengaruh ke SWR kalau pemasangannya kurang pas. Nah kemudian ini adalah kabel jumper, saya kemarin pesan, kurang lebih panjangnya 45 cm. Oke, kita pasang ke sini. Nah ini kabel jumper ini akan masuk ke HT ya. Nah ini karena dia PL female, saya pakai adaptornya. Nah seperti ini. Oke, nah ini saya lepas dulu antena ya. Oke, saya pasangkan di sini. Ya sudah. Nah sekarang akan kita cek, mungkin lebih enaknya daripada saya pencet-pencet sini, saya pakai extra mic-nya aja ya. Saya ambil dari yang ini, dari IC02A. Oke, kita colokkan dulu ke sini ya, seperti ini ya. Kemudian kita on kan. Oke, kita agak mundur sedikit, kita on kan. Nah itu ya cirinya IC keluarga ICN itu, GA A terus AT itu kalau di on kan dia akan muncul seperti square gitu ya. Saya ulang lagi ya. Nah seperti itu. Oke, saya akan tes di 142. Oh ya, 3 ini mewakili 4 digit terakhir tapi dikurangi 0 paling belakang ya. Kalau misalkan seperti ini 208, artinya ini frekuensinya di 142080 gitu ya. Oke, ini karena ini frekuensi aktif pasti dipakai, jadi saya akan geser ke frekuensi lain yang enggak dipakai. Saya akan pakai ke
215 misalkan ya. Oke, 215 sudah on. Untuk powernya kita low dulu ya, ini kan masih high ya, kita geser ke low. Oke, pertama kita kalibrasi dulu, karena ini powernya tidak lebih dari 10 watt, kita cukup 5 watt supaya pergerakan jarumnya lebih kelihatan ya. Oke, saya coba dulu di low, posisi kalibrasi dulu. Wah, rendah sekali ya, jadi harus dikalibrasi dulu. Saya naikkan dulu sampai ke mentoknya. Oke, sudah. Sekarang saya coba powernya dulu, low. Nah, kalau dia di 5 berarti kan nggak sampai 1 ya, 0,7 watt. Ini low-nya. Sekali lagi. Nah, dia masih bertahan, berarti final dari 02 ini masih oke. Kemudian SWR-nya, SWR antena, kita coba. Wah, tidak bergerak sama sekali ya. Atau pembalikannya, kita coba. Oke, aman juga. Antena berarti setting matching antenanya sudah oke di frekuensi ini. Oh ya, nanti saya akan review juga antena yang saya pakai. Sebenarnya antena ini konstruksi antena jadul, tapi direproduksi kembali. Itu saya pakai antena ring O, gitu ya. Oke, nanti saya akan ulas di lain kesempatan. Sekarang ini kita coba lagi di high-nya ya. Saya geser ke high. Oke, kita kalibrasi dulu. Oke, masih oke ya. Kemudian power, kita cek high-nya berapa. Oh, ternyata sama. High-nya juga dinaik sedikit dari 0,7 tadi jadi 0,8. Itu. Oke, seperti ini. Kita coba menggunakan menggunakan DC-1. Ini karena menggunakan baterai ya. Oke, kita coba menggunakan DC-1 yang menggunakan power supply. Nah, saya ambil dulu DC-1-nya. Oke, ini. Nah, ini DC-1, ini pengganti baterai ya, rekan-rekan. Pengganti baterai, jadi ini sama instalasinya, kita tinggal pasang seperti ini. Tapi dia powernya menggunakan power dari switching atau power supply. Usahakan minimal 5 ampere ya supaya maksimal ya. Oke, ini saya coba dulu. Nah, ini colokannya di belakang ya, saya masukkan dulu. Disetting ke 13,8 supaya maksimal. Oke, sebentar saya coba dulu. Nah, itu ya, ini cirinya ya. Nah, cirinya IC2N ini keluarganya. Ini saya coba dulu kalibrasi pakai dengan DC-1 posisi high. Saya pencet PT-nya. Wow, kelebihan langsung ya, naik ya. Kalibrasi dulu sampai dengan 0. Nah, oke, sudah. Jarumnya sudah oke. Cek power. Nah, jadi 1 watt ya. 1 watt. Ada peningkatan karena supply-nya juga beda. Tadi cuma dari baterai. Nah, sekarang jadi dari switching yang kebetulan saya pakai 60 ampere. Itu saya set di voltasenya 13,5. Jadi nggak sampai 13,8. Itu posisi high menggunakan DC-1 power dari switching ya. Saya coba sekali lagi ya powernya. Oke, 1 watt. Oke. Nah, itu untuk kondisi IC2N yang saya dapat ya. Low dan high-nya hampir sama. Low-nya tadi 0,7 watt, sedangkan high-nya di 1 watt ya. Tapi 1 watt ini kalau antenanya konfigurasi antenanya bagus, dia akan memancar dengan optimal seperti itu. Optimal dalam artian di 1 watt tadi ya. Begitu. Saya belum bisa menggunakan untuk berkomunikasi karena ini harinya masih siang, banyak yang tidak aktif di direct. Biasanya kalau siang begini teman-teman di daerah saya ini rata-rata menggunakan RPU, sedangkan ini tidak bisa masuk ke RPU karena di RPU ada simplex duplexnya, kemudian ada pakai tune lagi. Nah, di IC2N ini belum ada fasilitas simplex duplex dan tune, jadi dia hanya bisa direct seperti itu. IC2N
yang saya punya. Nah, ini yang saya suka dari HT ini adalah modulasinya, baik modulasi yang ditransmit maupun yang di receive ya, suaranya tuh bulat, mantap ini. Kalau untuk monitor saya rekomendasi sekali. Konsumsi dayanya rendah, receive-nya cukup peka. Dia kalau ditunjang dengan anten dia akan lebih peka lagi. Jadi untuk monitor sangat oke. Ya, itu rekan-rekan penggiat radio komunikasi baik di 2 meter band maupun di VHF, UHF dan HF ya. Ini review singkat saya sejauh yang saya tahu mengenai ICOM IC2N. Nah, di belakang saya itu ada ICOM IC02A. Nah, itu sudah ada simplex duplex, kemudian sudah ada tone-nya juga. Nah, nanti saya akan review juga tentang IC02A. Oke, di lain kesempatan ya. Jadi untuk saat ini saya cukupkan untuk ICOM IC2N. Oke, kalau dirasa ulasan saya bermanfaat, bisa di like. Kalau mau subscribe, terima kasih lagi, lebih terima kasih. Apalagi kalau misalkan ada teman rekan sehobi yang punya atau rencana mau beli, untuk merekomendasikan, bisa di share review dari saya ini tentang ICOM IC2N. Oke, demikian review dari saya. Sampai ketemu di review alat komunikasi di lain kesempatan. Oke, ciao.